Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Febrianto selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman kami yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Ananda Wahyu Kuncolojati, 2. Destinur Kumalasari, 3. Ivanda Aril Pradana Aji yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akidah dalam Islam. Berikut PowerPoint-nya. Pengertian akidah Islam. Akidah berakar dari kata aqodah, yakidu, aqdatan, yang berarti tali pengikat suatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, akidah dari segi bahasa ialah ikatan atau simpulan. Dan yang ketiga, akidah dari segi istilah ialah kepercayaan atau keyakinan yang tersemat di dalam hati. Selanjutnya, dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama, Al-Quran yang merupakan sumber-sumber hukum dalam ajaran Islam. Lalu yang kedua, Al-Hadis atau Sunnah Rasul untuk memahami Al-Quran secara lebih rinci. Umat Muslim diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW karena semua perilaku Rasulullah adalah contoh nyata yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi setiap Muslim. Tujuan akidah Islam. Yang pertama, untuk memupuk dan menanamkan keyakinan tentang keesaan Allah sejak manusia dilahirkan. Lalu yang kedua, untuk membentuk kepribadian yang mulia serta berakhlakul karimah. Lalu yang ketiga, untuk memperkuat diri dari segala goncangan dan hal-hal yang dapat menyesatkan. Dalam agama Islam mengenal dua landasan hukum, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Di sini dalil akli dituliskan bahwa dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Kata akli sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu akli, akal yang mempunyai beberapa makna, di antaranya denda, kebijakan, dan tindakan yang baik atau tepat. Sedangkan dalil nakli di sini dituliskan bahwa dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kata nakli menurut bahasa Arab dari nahlus syai', yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dan nakli hadis, yakni mereka yang menafsirkan hadis-hadis dan menyalinkannya kepada sumber-sumbernya. Ketika nakli dihubungkan dengan ilmu tafsir, maka disebut tafsir bi'al-manhul atau bi'al-matsur, yaitu penafsiran Al-Quran yang disandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih secara tertib. Atau bisa juga dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau menafsirkannya dengan As-Sunnah, atau menafsirkannya dengan riwayat-riwayat yang diterima dari para sahabat atau para tabi'in seperti penafsiran At-Tabari dan Ibnu Katsir. Sedangkan ketika akli dihubungkan secara khusus dengan disiplin ilmu tafsir, maka disebut tafsir bi'al-mahul atau bi'ar-rayi, yaitu penafsiran Al-Quran yang lebih difokuskan kepada kemampuan akal pikiran yang sehat dan objektif atau ijtihad daripada disandarkan kepada periwayatan-periwayatan. Adapun di sini contoh dalil nakli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Artinya, semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Shadaqallahul adzim. Di sini juga ada salah satu contoh dalil nakli yang diambil dari Al-Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. Artinya, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antaranya keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Shadaqallahul adzim. Ya, di sini saya akan melanjutkan, yaitu prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, akidah Islam sebagai sesuatu wahyu yang diwahyukan Allah, itu bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara kemurniannya sampai hari akhir. Akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Oleh karena itu, sumber ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan Rasul itu adalah satu, yaitu berasal dari Allah. Maka isi ajaran yang diajarkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, yaitu Islam. Yang ketiga, akidah Islam meluruskan akidah-akidah yang diselewengkan. Akidah Islam yang dibawa dan diajarkan Nabi Muhammad bukan akidah yang baru atau merombak akidah yang diajarkan para nabi dan rasul terdahulu, melainkan hanya meluruskan akidah yang dibawa mereka setelah diselewengkan oleh umatnya yang terdahulu. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan kualitas akidah. Jika ia beriman kepada para rasul Allah, maka ia wajib melaksanakan ajaran yang disampaikan para rasul dengan sebaik-baiknya, serta meneladani akhlaknya. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati keluarganya sedini mungkin. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Selanjutnya, akidah dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Antara lain, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT dengan salat berjamaah, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan ini ada kata mutiara, jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Bersumber dari Quran Surat Ali Imran ayat 139. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.